Baik, semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman semua, rekan-rekan semua. Jadi di sini kita akan kembali membahas terkait dengan studi kasus untuk smart property. Namun di sini kita akan lebih mengarah ke topik yang berkaitan dengan teknologi AI. Nah, mungkin di sini kita akan beberapa membahas terkait dengan cloud, big data, IoT, atau blockchain, dan terkait dengan teknologi AI itu sendiri. Di sini ada beberapa topik bahasan. Yang pertama terkait dengan penerapan AI dalam studi kasus di smart property. Kemudian bahas terkait dengan aplikasi AI yang dapat dimanfaatkan oleh PT Smart Property untuk otomatisasi supply chain, manajemen, data analisis, kicet, terkait dengan dan terakhir dengan dampak sebelum dan sesudah dari penerapan AI itu sendiri. Mungkin kita mulai dari yang pertama ya, terkait dengan penerapan AI dalam studi kasus smart property yang akan juga membuat intelligent property management. Mungkin dari Mas Neto, Mas Ari ada tanggapan terkait hal berikut? Baik, mungkin dari saya dulu ya. Setelah kita melihat studi kasus yang dibagikan oleh Pak Gunawan, di mana permasalahan tersebut bisa kita lihat pada dokumen tersebut. Jadi untuk penerapan AI dalam kasus smart property untuk intelligent property management ini, menurut saya itu penerapan AI dalam studi kasus ini sangat membantu dalam mewujudkan intelligent property management. Karena AI ini dapat mengoptimalkan berbagai aspek manajemen properti mulai dari perencanaan, pelaksanaan, kemudian ada juga pemeliharaan proyek tersebut ya. Dengan kemampuan AI ini, kita bisa menganalisis data dalam jumlah yang besar serta memberikan insight memberikan insight yang akurat karena perusahaan dapat membuat keputusan yang lebih tepat dan efisien. Mungkin dari saya itu aja. Ada tambahan dari rekan sekalian? Ya, kalau saya mungkin terkait dengan penerapan AI sangat akan membantu ya. Mungkin akan lebih detail mungkin akan kita bahas di yang nomor dua ya. Jadi AI ini bisa kita gunakan juga di otomatisasi supply chain management untuk data analitik, QC maupun QA dan budgeting juga sehingga sampai dengan project dan tim manajemen juga. Nah, mungkin kalau dari saya mungkin detailnya nanti di nomor dua ya mungkin kita bahas. Atau ada teman lagi dari Pak terkait dengan penerapan di PT Smart Property. Kalau dari saya sendiri, mungkin penerapan AI ini memang untuk meningkatkan efisiensi proyek konstruksi itu sendiri. Salah satunya mungkin dengan otomatis pengelolaan dalam manajemen material ke lokasi proyek, ataupun dengan optimalisasi kualitas proyek itu sendiri dengan cara memantau kualitas bahan bangunan secara otomatis dan mendeteksi cacat konstruksi lebih dini. Kemudian mungkin efisiensi tenaga kerja juga dan pengawasan proyek lebih baik lagi. Kemudian dapat meningkatkan interaksi dengan masyarakat sekitar proyek. Mungkin itu saja tambahan dari saya. Baik, Pak. Mungkin kita supaya lebih detail mungkin kita langsung lanjut ke nomor dua ya terkait dengan apa saja yang bisa kita terapkan terkait dengan AI itu di PT uh, Smart Property. Mungkin yang pertama itu terkait dengan otomatisasi supply chain. Jadi kalau dari saya mungkin terkait dengan supply chain di sini, yang pertama itu dengan kita menggunakan AI itu kita bisa membuat sebuah prediksi yaitu prediksi dari permintaan terkait dengan kebutuhan logistik ataupun kebutuhan dari klien nantinya. Dengan memanfaatkan data ya, dari historis ataupun tren market saat ini, seperti misalkan dia dalam bentuk cuaca, tren ekonomi atau proyek yang sebelumnya, di sini kita dengan kita menggunakan AI itu kita dapat membantu perusahaan untuk menghindari kekurangan ataupun kelebihan dari stok yang ada saat ini. Uh, Selain itu juga dalam otomatisasi supply chain management, sini kita juga pengadaan otomatis. Mungkin ini berkaitan dengan yang sebelumnya terkait dengan prediksi. Nah, dengan kita mengetahui prediksi yang akan kebutuhan dari material itu, maka di sini kita bisa melakukan untuk pengadaan otomatis menggunakan AI itu sendiri. Kemudian juga dengan teknologi AI kita juga bisa
melakukan sebuah pelacakan inventaris ya. Jadi dari ini kita akan gabungkan atau kolaborasi dengan menggunakan teknologi RFID ataupun IoT untuk melacak dari material yang ada saat ini. Mungkin kalau itu dari saya terkait dengan supply chain management. Mungkin ada tambahan dari Mas Ari atau Mas Uyun atau mau menambil Kalau di data. saya Ya, silakan. ingin menambahkan sedikit aja, Mas, mungkin untuk quality control dan quality assurance dengan AI. Jadi ada pendeteksian anomali dengan komputer. Jadi kamera AI tersebut digunakan untuk menginspeksi material dan konstruksi bangunan yang tidak sesuai dengan standar lebih awal. Kemudian penggunaan drone bisa juga kita gunakan, yang digunakan untuk mengawasi area konstruksi dari udara atau mengurangi kebutuhan inspeksi manual yang memakan waktu lebih lama. Mungkin tambahan saya satu lagi tentang pengawasan anggaran. Karena dengan melakukan simulasi biaya proyek berdasarkan data historis, sehingga akan membantu perusahaan dalam merencanakan anggaran yang lebih akurat dan meminimalisir pembangkangan biaya. Jadi perusahaan dapat membuat prediksi anggaran berdasarkan tren pasar, inflasi, dan kondisi ekonomi terkini. Mungkin itu aja tambahan dari saya. Mungkin Mas Uyun bisa menambahkan. Saya rasa jawaban dari rekan-rekan hampir komplit semua ya, karena setuju dengan yang sudah dipaparkan tadi, bahwasanya aplikasi AI untuk properti manajemen ini sangat banyak dan terbuka sekali, seperti yang sudah dijelaskan tadi, mulai dari otomatisasi supply chain, data analytics, QC dan QA, kemudian ada juga tambahan seperti budgeting supervision. Karena dengan AI ini bisa memantau anggaran secara real time, ya, mendeteksi penyimpangan juga, dan memberikan rekomendasi untuk optimalisasi. Adapun juga project anti management, karena di dalam project anti management ini AI dapat mengoptimalkan alokasi sumber daya manusia berdasarkan keterampilan dan ketersediaan. Mungkin teman saya itu saja. Baik, di sini untuk yang nomor 2 sudah terjawab semua ya terkait dengan penggunaannya untuk otomasi supply chain management, analytics, QC dan QA, kemudian budget hingga di project dan tim manajemen. Kemudian selanjutnya kita akan membahas terkait dengan dampak ketika sebelum dan sesudah menggunakan AI di PT Smart Property Management di sini. Kira-kira manfaat apa yang diperoleh sehubung dengan pengguna atau adopsi dari teknologi AI di sini. Silakan mungkin ada maksudnya atau Mbak Mas Ari yang akan menjawab lebih dahulu. Mas Uyun mau duluan? Silakan Pak Ari kalau ada Oh, iya. jawaban. Kalau saya mah cuma ini aja. Sebelum penerapan AI, satu manajemen proyek yang manual yang menyebabkan banyak keterlambatan karena pelaporan tidak dilakukan secara real time, kemudian pemborosan sumber daya akibat sistem inventory yang tidak efisien. Setelah penerapan AI, manajemen inventory yang lebih akurasi dengan sistem berbasis AI yang mampu mengoptimalkan distribusi material di berbagai lokasi proyek. Kemudian pemantauan proyek secara real time melalui dashboard yang terhubung dengan big data dan cloud computing. Mungkin itu bisa ditambahkan dari Mas Uyun atau Mas Juli. Baik, saya jadi menambahkan ya. Kalau dari saya sendiri itu dampak sebelum dan sesudah penerapan AI itu bisa ada beberapa poin ya. Dari sebelum penerapan AI dan sendiri dengan case-case permasalahan yang dijelaskan itu seperti permasalahan penerapan sebelum diterapkan AI ini ada manajemen inventory yang tidak efisien karena sering terjadi kelebihan atau kekurangan stok. Kemudian ada juga proses audit dan inspeksi yang agak lambat ya, dan rentan terhadap kesalahan manusia. Ada juga poin komunikasi dengan masyarakat yang kurang efektif dan pengambilan keputusan lebih lambat, kurang akurat. Nah, setelah diterapkan penerapan AI ini, manajemen inventory itu sendiri lebih akurat dan lebih efisien. Proses audit dan inspeksi lebih cepat dan akurat dengan bantuan AI dan IoT ditambahkan. Kemudian ada juga komunikasi dengan masyarakat lebih baik melalui analisis sentimen dan chatbot AI. Mungkin dari saya itu saja. Ada tambahan lain dari Mas Zul mungkin?
Baik, kalau dari saya mungkin dari rekan-rekan sudah membahas semua ya terkait dengan sebelum dan sesudah dari penerapan itu sendiri. Yang dari sebelum itu masih adanya manual, masih ada keterlambatan hingga ketika menggunakan AI itu sudah dikelola dengan baik, yaitu dengan secara efisien, ataupun menggunakan kolaborasi dari teknologi yang ada, sehingga meningkatkan dari kualitas yang ada di proyek di PT Smart Property yang ada di sini. Nah, kemudian kita mungkin lanjutkan terkait dengan yang selanjutnya, yaitu Kom- kompetensi apa yang perlu dipersiapkan oleh manajemen perusahaan agar adopsi AI ini dapat berjalan dengan lancar. Kalau dari saya mungkin untuk kompetensi di sini yang pertama itu pastinya dengan adanya pemahaman terkait dengan teknologi digital. Jadi di sini konsep yang harus dipahami terkait dengan teknologi itu pertama itu mungkin dari konsep dasar AI, kemudian machine learning dan teknologi yang terkait atau yang bisa dikolaborasikan antara machine learning ataupun misalkan di sini ada IoT. Kemudian di sini mungkin kompetensi lain itu terkait dengan analisis data. Jadi di sini untuk kemampuannya itu untuk mengumpulkan, membersihkan dan menganalisis data yang sangat penting. Jadi di sini ketika kita menggunakan sebuah teknologi kita akan memiliki sebuah banyak sekali data. Nah, di sini perlunya dari kompetensi dari SDM itu memiliki kemampuan terkait dengan analisis data. Kemudian analisis data juga kita perlu untuk memanajemen dari data itu sendiri, yaitu mengelola data secara efektif dan memastikan kualitas data adalah sesuai dan bagus untuk kita kelola nantinya. Mungkin ada tambahan dari rekan-rekan terkait dengan kompetensi yang harus dimiliki untuk mengadopsi teknologi ini. Silakan, Mas Uni atau Pak Ari. Mas Yuyun menambahin duluan. Baik, mungkin tambahan dari saya untuk kompetensi yang perlu dipersiapkan untuk adopsi AI, hampir semuanya dijawab oleh Mas Zul ya. Cuman ada apa? Sedikit aja tambahan seperti literasi data, kemampuan untuk memahami, menginterpretasi dan menggunakan data, pemahaman tentang AI, konsep AI dan potensi aplikasinya dalam industri properti ya. Kompetensi untuk keterampilan karena kemampuan ini bisa menganalisis output AI seperti apa yang kita inginkan. Sehingga terjadi pengambilan keputusan berdasarkan insight yang diberikan. Mulai dari keamanan data, manajemen perubahan, ada juga etika AI, bagaimana pemahaman kita tentang implikasi etis menggunakan AI dan kemampuan untuk keputusan tersebut. Itu saja tambahan dari saya. Silakan. Saya menambahkan cuma satu aja nih, untuk kompetensi, mungkin kompetensi sumber daya manusia. Jadi agar staf operasional dapat bekerja dengan sistem otomatis, jadi peningkatan keterampilan teknis tim IT yang bertanggung jawab atas pengelolaan AI itu sendiri dan integrasi teknologi digital dalam konstruksi PT PPT. Mungkin itu aja Mas tambahan saya. Baik, berarti untuk keseluruhan pertanyaan atau pembahasan kita malam ini sudah terjawab semua ya teman-teman. Nah, mungkin di sini saya buat kesimpulan terkait dengan diskusi kita dalam malam ini. Jadi penerapan AI dalam smart property ini akan membawa sebuah perubahan yang signifikan dalam cara proyek itu dikelola, kemudian meningkatkan dari efisiensi, kolaborasi, dan kualitas dari PT Smart Property. Dengan otomatisasi proses, analitik data yang mendalam, dan manajemen yang lebih baik, perusahaan dapat mengurangi risiko, meningkatkan kepuasan pelanggan, dan mencapai tujuan bisnis yang besar. Namun untuk mendapatkan semua ini, pastinya kita membutuhkan sebuah proses. Jadi sini untuk memaksimalkan dari pemanfaatan AI di sini, perusahaan perlu mengembangkan terkait dengan kompetensi yang sudah kita sebutkan sebelumnya, termasuk yang terdiri dari pemahaman teknologi, manajemen perubahan, dan kolaborasi lintas fungsi. Nah, maka dengan pendekatan yang tepat, perusahaan PT Smart Property dapat memastikan bahwa investasi dalam AI akan memberikan hasil yang diinginkan dan meningkatkan daya saing di pasar yang semakin kompetitif ke depannya. Mungkin untuk kesimpulan dari mungkin ada tambahan dari teman-teman, silakan. Tambahan sedikit Mas, dengan memanfaatkan AI untuk mengatasi berbagai tantangan dan proyek, mulai dari supply chain,
hingga komunikasi dengan masyarakat untuk memastikan keberhasilan transformasi ini. Perusahaan harus membangun kompetensi teknologi manajerial, keamanan, serta pengelolaan SDM secara matang. Jadi kesimpulannya itu, Mas. Mas Rian, Anda jika tidak kita tutup. Ya, rasa cukup ya, sudah terjawab semua dari rekan sekalian. Baik. Jika sudah tidak ada, maka kita cukupkan ya untuk diskusi pada malam ini. Terima kasih semua. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.